Haleluya, salam kemenangan iman. Saudara-saudara terkasih, para pemirsa Rati TV dimanapun Anda berada, kembali pada saat ini bersama dengan saya Agus Wibowo dalam acara Mimbar Agama Kristen. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur kami ada dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, berikan kepada kami pewahyuan untuk kami menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini Tuhan melawat menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Urapi setiap kami para pemirsa Rati TV dimanapun berada. Berkati studio di ruangan ini, kru-kru semuanya. Tuhan lawat, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Dan kami usir kuasa setan iblis penipu, pencuri firman Tuhan. Kami usir Engkau di dalam nama Yesus. Darah Yesus melindungi setiap kami. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di mana tema kita pada sore hari ini adalah biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita semua. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di akhir zaman di mana iblis sangat gencar melaksanakan serangannya. Apakah serangan senjata yang paling canggih milik iblis? Saudara-saudari yang terkasih, serangan milik iblis yang paling canggih bukanlah santet, bukanlah hipnotis, ataupun penyakit atau apapun. Karena semuanya itu bisa kita kalahkan di dalam nama Yesus. Tetapi senjata iblis yang canggih, yang terkadang sering menggoda anak-anak Tuhan adalah tipu dayanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakan, saya harap kita semua menyimaknya. Demikianlah firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. 12 maksud saya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya garis bawahi di sini, tipu muslihat iblis. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ada pemerintah-pemerintah di udara yang jahat, itulah yang kita lawan. Bukan melawan manusia di sekeliling kita, bukan melawan darah dan daging. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, senjata yang dipakai oleh iblis adalah tipu muslihatnya. Kalau pekerjaannya, rancangannya, kita ada kuasa yang dahsyat, yaitu kuasa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus penyakit disembuhkan. Dalam nama Yesus setiap mantra-mantra tidak akan mempan kepada anak-anak Tuhan. Tapi tipu muslihat iblis ini yang perlu kita waspadai. Dan tentunya kita semua berharap jangan sampai tipu muslihatnya menggoda anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara tidak perlu takut. Kalau misalkan ada mantra-mantra jahat, ada karya-karya iblis, percayalah. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib.
Tetapi tipu daya itulah yang kita harus waspadai. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang kita renungkan dalam pembacaan firman Tuhan tadi, yaitu tentang tipu daya setan. Apa yang menjadi tipu daya setan yang menggoda anak-anak Tuhan? Yang pertama, ia membuat kita ragu-ragu. Itulah tipu daya setan, membuat kita anak-anak Tuhan ragu-ragu akan kasih dan kuasa Tuhan. Dibuatlah ragu-ragu supaya jangan mempercayai kasih dan kuasa Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Supaya jangan mempercayai Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi. Sehingga iblis membuat seolah-olah Tuhan itu tidak setia atas janji-janjinya. Iblis akan mengarahkan pandangan kita di mana, oh Tuhan itu janjinya tidak akan tergenapi. Tuhan itu tidak penuh kasih dan sayang. Itulah tipu muslihat iblis. Apalagi kalau ada anak-anak manusia, anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dan pencobaan. Iblis bisa saja menyuntikkan kata-kata itu, Tuhan sudah tidak peduli dengan engkau. Itu bahaya. Itu ada masalah yang besar sedang menyerangmu dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara terkasih, itulah tipu dayanya. Iblis membuat seolah-olah Tuhan itu tidak setia atas janji-janjinya atas kehidupan kita. Iblis menyatakan seolah-olah semua usaha dan pelayanan kita sia-sia. Hidup kita tidak ada peningkatan. Begitu-begitu saja, bahkan kadang-kadang tampaknya keadaan bertambah sulit. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ia menyatakan, setan sering membisikkan kata-kata beribadah dan tidak beribadah kepada Tuhan sama saja. Ia menyatakan orang yang berdoa maupun tidak berdoa sama saja. Padahal firman Tuhan menyatakan dengan jelas akan ada perbedaannya. Bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan ada perbedaannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, iblis sering menyatakan seolah-olah Tuhan tidak bersungguh-sungguh akan melakukan untuk menggenapkan firman-Nya, menggenapkan janji-janjinya. Hal itu seperti itu akan dialami oleh setiap orang baik yang sungguh-sungguh maupun orang yang baru mengenal Tuhan. Iblis menyatakan kepada kita seolah-olah kita tidak sanggup melanjutkan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Itulah tipu daya setan yang mempengaruhi anak-anak Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa dalam Tuhan, kita tahu oleh karena kuasa Tuhan yang menyatakan sesungguhnya iblis itu adalah pendusta, saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 44 mengatakan bahwa iblis itu pendusta, bapa pendusta. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari saudara terkasih, jangan percaya dengan tipu daya setan. Kalau saudara sudah mempunyai pikiran ibadah atau ibadah sama saja, berdoa atau tidak berdoa sama saja, melayani atau tidak melayani sama saja, hati-hatilah. Perangkap dan jerat iblis sudah mengintipnya. Karena firman Tuhan jelas berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, menghadapi saat-saat seperti itu, hal yang terpenting untuk kita lakukan adalah menguatkan iman percaya kita. Kalau hati kita sudah mulai meragukan akan kasih kuasa Tuhan, mari untuk kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Suatu kali Raja Daud pernah pada saat itu, dia baru saja dari tanah Amalek, pulang ke Siklak. Apa yang terjadi, saudara terkasih? Pada saat dia baru pulang dari peperangan, dari perantauan, dia pergi bersama dengan pasukannya. Kurang lebih ada 600 anak buahnya yang mengikuti dia. Tapi saat sampai dia pulang ke tempatnya, apa yang terjadi, saudara terkasih? Istri, anaknya, harta bendanya dirampas oleh orang Amalek.
Begitu pula istri dan anak-anak dari seluruh pasukannya juga sama dibawa, dirampas menjadi tawanan oleh orang Amalek. Daud, firman Tuhan mengatakan bahwa Daud menjadi sedih, menangis. Daud sangat terjepit. Dalam keadaan seperti itu justru pasukannya pun menyalahkan Daud. Alkitab mencatat Daud tidak dilempari oleh anak buahnya dengan batu, disalahkannya. Daud benar-benar mengalami nasib yang sangat-sangat terpuruk. Dia sendiri juga mengalami musibah, istri dan anaknya menjadi tawanan, harta bendanya dirampas sama. Tetapi semua orang pengikutnya menyalahkan dia. Hendak melempari dia dengan batu. Tapi Alkitab mencatat bahwa Daud memperkuat, mempercayai Tuhan. Memperkuat imannya kepada Tuhan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tetap pegang janji Tuhan bahwa Tuhan adalah gembalanya Daud. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Akhirnya Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Bersekutu erat dengan intim kepada Tuhan. Dan saat itu Tuhan berkata, kejar musuhmu itu. Lalu dengan kewibawaan daripada Tuhan, Daud mengajak pasukannya yang sudah marah, ayo kita kejar. Saya tidak tahu dengan bahasa bagaimana merayu anak buahnya yang sudah marah, yang tidak melempari dia dengan batu. Karena akhirnya anak buahnya pun mengikuti Daud untuk mengejar musuh-musuhnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Akhirnya oleh karena penyertaan Tuhan, karena Daud tetap mempercayai kasih dan kuasa Tuhan, Daud dan pasukannya dapat mengejar musuh-musuhnya tersebut. Dan Daud dapat merebut kembali istri dan anak-anaknya. Harta benda yang ditawannya, baik yang punyaan Daud maupun kepunyaan pasukannya. Semuanya bisa dirampas, direbut kembali. Bahkan Alkitab mencatat Daud pun kembali mendapatkan jarahan yang begitu besar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sering dalam kehidupan kita juga mengalami terjadi ada persoalan dan masalah. Jangan takut. Sebesar apapun masalahnya, dengan imanmu yang kecil, mampu mengalahkan sebesar apapun persoalanmu. Karena firman Tuhan berkata, Yesus berkata, jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sawi, engkau dapat memindahkan gunung ini. Gunung-gunung persoalanmu, gunung-gunung masalahmu bisa dipindahkan dengan imanmu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu penting bagi kita untuk melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Supaya kita mengerti akan kehendaknya. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena Allah itu setia dan adil dan ia pasti, yaitu Allah akan memberikan jalan keluar bagimu. Jadi kalau ada suntikan-suntikan iblis yang mengatakan melayani dan enggak melayani sama saja, berdoa atau tidak berdoa sama saja, beribadah atau tidak beribadah itu sama saja. Hati-hati saudara terkasih. Dan kalau kita sedang mengalami persoalan yang besar, masalah yang besar, jangan takut. Mari kita introspeksi kepada Tuhan, introspeksi diri kita kepada Tuhan. Hidup kita sudah berkenan di mata Tuhan atau belum? Kalau memang belum, kita menyimpang ke kanan, ke kiri. Mari perbaiki hidup kita kembali ke dalam jalan-jalan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Berdoa di dalam roh. Berdoa dalam pimpinan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Kalaupun ada persoalan dan masalah, engkau punya Tuhan yang sanggup mengalahkan setiap persoalanmu. Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Biarlah kita beriman kepada Tuhan dan melayani Tuhan, dan percayalah saat kita beriman kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan segenap hati, firman Tuhan berkata, ada perbedaan antara orang yang melayani Tuhan dan yang tidak melayani Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan, saudara-saudara terkasih. Jangan suam-suam kuku.
Kalau kita sudah kehilangan kasih kita kepada Tuhan, mari bangkitkan kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat apabila kita sudah tidak memiliki roh yang menyala-nyala seperti suam-suam kuku. Firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memuntahkan. Aku mencela engkau, kata Tuhan, karena engkau tidak dingin atau tidak panas. Tuhan menginginkan supaya setiap kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Bangkitkan semangat dan gairahmu dalam melayani Tuhan. Supaya kita tidak dimuntahkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bubur kalau sudah dingin. Lalat begitu mudah untuk bukan hanya sekedar menghinggap, tapi mengotorinya, saudara terkasih. Tapi bubur yang panas, lalat pun tidak berani mendekat. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau roh kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, membara, penuh semangat, penuh gairah, setan pun tidak akan punya kesempatan untuk mendekati setiap anak-anak Tuhan yang memiliki roh menyala-nyala di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah setiap kita menyala-nyala dan bangkit untuk melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Hidup kita biarlah dipimpin oleh roh Tuhan. Mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, bukan keinginan hati kita, tapi berjalan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Layanilah Tuhan dengan segenap hati. Taati dan patuhi setiap kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah sebesar apapun masalahmu, persoalanmu, engkau sanggup memindahkannya. Sepanjang engkau tetap beriman dan mempercayai janji-janji Tuhan. Dan apa yang telah dijanjikan kepada Tuhan, percayalah, Tuhan pasti akan menggenapi. Apa yang telah difirmankan Tuhan, firman-Nya pasti akan terjadi. Yesus datang ke dunia untuk menggenapi janji Tuhan, untuk menyelamatkan setiap kita. Di mana Yesus telah menyelamatkan hidup kita, Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita semua pun mengucap syukur dengan kita datang kepada Tuhan, melayani Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan mau tergoda oleh dunia ini. Jangan mau tertipu oleh perkataan-perkataan setan yang mengatakan sama saja orang beribadah atau tidak beribadah sama saja. Memang saudara-saudara yang terkasih, saudara yang ikut Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan atau tidak, memang sama-sama akan mendapatkan ada hujan dan badai. Sebagaimana Tuhan memberikan hujan baik kepada orang benar maupun orang fasik. Sebagaimana Tuhan memberikan hujan kepada orang baik dan orang jahat. Orang yang ikut Tuhan maupun gak ikut Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan dan yang tidak beriman kepada Tuhan. Badai dan hujan bisa sama-sama menyerang, melanda setiap kita. Tetapi ada perbedaannya, saudara yang terkasih, karena Alkitab mencatat bahwa orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ia akan sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Tapi orang yang tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan, tidak hidup dalam Tuhan, itu sama orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Dan orang yang membangun rumah di atas pasir dan di atas batu, sama-sama dilanda dan diterjang oleh hujan dan badai. Dan apa yang terjadi, saudara yang terkasih? Orang yang membangun rumah di atas pasir, rumahnya itu hancur berantakan. Besarlah kerusakannya. Tapi orang yang membangun di atas batu, rumahnya tidak mengalami kerusakan sama sekali. Dia tetap akan kokoh, teguh berdiri. Walaupun ada hujan, ada badai. Begitu pula anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada badai, persoalan, masalah yang datang silih berganti, dia akan tetap tegak berdiri, kokoh berdiri. Karena dia melayani Tuhan dengan gairah. Oleh karena itu biarlah setiap kita melayani Tuhan dengan menyala-nyala. Karena firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Mari jangan kendor, jangan putus asa. Tetaplah bergairah melayani Tuhan. Dan percayalah ada perbedaan. Firman Tuhan berkata bahwa ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya ada perbedaan antara orang yang melayani Tuhan dan yang tidak melayani Tuhan. Kiranya kita semua memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bangkit dan semangat tetap bergairah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kiranya roh Tuhan tetap ada di dalam hidup kami. Dan kami mau tetap melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Tuhan, kami kuatkan kepercayaan iman kami kepadamu. Kami akan pegang teguh janjimu. Kami akan pegang teguh kebenaran firman-Mu. Dan kami mau hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan berkati para pemirsa Ratih TV dimanapun berada. Tuhan berkati. Tuhan pimpin, Tuhan sertai mereka semua. Juga anak-anak-Mu semua Tuhan diberkati dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.